Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Emalia Safitri dengan NIM 202033067. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi klasifikasi media pembelajaran, kelebihan dan kekurangannya. Oke, klasifikasi media pembelajaran. Menurut bentuk informasi yang digunakan, kita dapat memisahkan dan mengklasifikasikan media penyaji dalam 5 kelompok besar, yaitu media visual diam, media visual gerak, media audio visual diam, dan media audio visual gerak. Kemudian, kita dapat membedakan proses yang dipakai untuk menyajikan pesan, bagaimana suara atau gambar itu kita terima. Apakah melalui penglihatan langsung, proyeksi optik, proyeksi elektronik, atau telekomunikasi. Kelompok 1, media pembelajaran grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik untuk dilihat orang. Nah, yang termasuk media grafis yang pertama ada grafik, diagram, bagan, sketsa, poster, papan flanel, bulletin board. Nah, kelebihan media grafis ini yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Di samping memiliki kelebihan, media grafis juga memiliki kelemahan. Yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Nah, yang kedua, media bahan cetak. Media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikannya pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas informasi yang disajikan. Nah, jenis bahan cetak ini diantaranya yang pertama ada buku teks, modul, bahan pengajaran terprogram. Nah, kelebihan media cetak ini yang pertama dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing siswa. Yang ketiga, dapat dipelajari kapan saja dan di mana saja karena mudah dibawa. Yang keempat, akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna. Yang kelima, perbaikan atau revisi mudah dilakukan. Kelemahan media bahan cetak yang pertama, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan dan mematikan minat siswa untuk membacanya. Yang ketiga, apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak dan sobek. Yang ketiga ada media gambar diam. Media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Jenis media gambar ini adalah foto. Kelebihan media gambar diam yang pertama, dibandingkan dengan grafis, media foto ini lebih konkret. Yang kedua, dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang sebenarnya. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Kelemahan media gambar diam yang pertama, biasanya ukurannya terbatas sehingga kurang efektif untuk pembelajaran kelompok besar. Yang kedua, perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek akan menimbulkan kesalahan persepsi. Selanjutnya, yaitu kelompok kedua, yaitu media pembelajaran proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan, di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Jenis media pembelajaran ini diantaranya adalah OHP atau OHT, Opaque View
proyektor, slide, dan film strip. Yang pertama, media OHP dan OHT. OHP atau Overhead Transparency adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut OHP atau Overhead Projector. OHT terbuat dari bahan transparan yang biasanya berukuran 8,5 x 11 inci. Ada 3 jenis bahan yang digunakan sebagai OHT, yaitu Bright on Film atau plastik transparansi. Yang kedua ada PVC transparansi film. Yang ketiga ada infrared transparansi film. OHP atau Overhead Projector adalah media yang digunakan untuk memproyeksikan program transparansi pada sebuah layar. Biasanya alat ini digunakan untuk menggantikan papan tulis. Ada 2 jenis model OHP, yaitu OHP Classroom, yaitu OHP yang dirancang dan dibuat secara permanen untuk disimpan di suatu kelas atau ruangan. Biasanya memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan dengan OHP jenis portable. Yang kedua ada OHP Portable, yaitu OHP yang dirancang agar mudah dibawa kemana-mana, sehingga ukuran dan bobot beratnya lebih ringan. Nah, kelebihan media OHT atau OHP yang pertama dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruangan kelas. Menarik karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik. Yang kedua, tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. Yang ketiga, tidak memerlukan operator secara khusus dan tidak pula memerlukan penggelapan ruangan. Yang keempat, dapat menyajikan pesan yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Program OHT dapat digunakan berulang-ulang. Nah, kelemahan media OHT dan OHP yang pertama memerlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan dan penyajiannya. Yang kedua, OHT dan OHP merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena sebuah gambar dalam kertas biasa tidak bisa diproyeksikan melalui OHP. Yang ketiga, urutan OHT mudah kacau karena merupakan urutan yang lepas. Yang kedua, ada media opaque projector. Opaque projector atau proyektor tak tembus pandang adalah media pembelajaran yang digunakan untuk memproyeksikan bahan dan benda-benda yang tidak tembus pandang, seperti buku, foto, atau model-model baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Berbeda dengan OHP, opaque projector ini tak memerlukan transparansi, tapi memerlukan penggelapan ruangan. Opaque projector biasanya dapat pula digunakan untuk memproyeksikan film atau bingkai atau slide, akan tetapi tidak dilengkapi dengan tape recorder. Kelebihan dan kelemahan media opaque projector ini hampir mirip dengan kelemahan dan kelebihan media OHP dan media slide. Oleh karena opaque projector dengan segala karakteristiknya dapat berfungsi sebagai OHP dan slide projector. Yang ketiga ada media slide. Media slide atau film bingkai adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Slide atau film bingkai terbuat dari film positif yang kemudian diberi bingkai yang terbuat dari karton atau plastik. Nah, kelebihan media slide ini yang pertama membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat dipadukan dengan unsur suara. Yang kedua, merangsang minat dan perhatian siswa dengan warna gambar yang konkret. Yang ketiga, program slide mudah direvisi sesuai dengan kebutuhan karena filmnya terpisah-pisah. Selanjutnya, penyimpanannya mudah karena ukurannya terlalu kecil. Nah, kelemahan media slide yang pertama memerlukan penggelapan ruangan untuk memproyeksikannya. Yang kedua, pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama jika program yang dibuat yang cukup panjang. Yang ketiga, memerlukan biaya yang boleh dikatakan besar. Yang keempat, hanya dapat menyajikan gambar yang diam atau geraknya terbatas walaupun dengan menggunakan lebih dari sebuah proyektor. Nah, yang keempat ada media film strip. Film strip atau film rangkai atau film gelang adalah media visual proyeksi diam yang pada dasarnya hampir sama dengan media slide. Hanya film strip ini terdiri atas beberapa film yang merupakan satu kesatuan.
Kelebihan film strip dibandingkan film slide adalah media film slide mudah penggandaannya karena tidak memerlukan bingkai. Juga frame strip tidak akan tertukar karena merupakan suatu kesatuan. Akan tetapi, pengeditan dan perbaikan atau revisi film strip relatif agak susah karena harus dilakukan di laboratorium khusus. Nah, kelompok ketiga yaitu media pembelajaran audio. Media pembelajaran audio adalah media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Pesan atau informasi yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang audif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Nah, jenis media audio ini diantaranya yang pertama ada media radio. Radio adalah media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Pemberi pesan atau penyiar secara langsung dapat mengkomunikasikan pesan atau informasi melalui suatu alat mikrofon yang kemudian diolah dan dipancarkan ke segenap penjuru melalui gelombang elektromagnetik, dan penerima pesan atau pendengar menerima pesan atau informasi tersebut dari pesawat radio di rumah-rumah atau para siswa mendengarkannya di kelas-kelas. Nah, kelebihan media radio ini yang pertama memiliki variasi program yang cukup banyak. Yang kedua, sifatnya mobile karena mudah dipindah-pindah tempat dan gelombangnya. Nah, yang ketiga, baik untuk mengembangkan imajinasi siswa. Yang keempat, dapat lebih memusatkan perhatian siswa terhadap kata, kalimat atau musik sehingga sangat cocok digunakan untuk pengajaran bahasa. Selanjutnya, jangkauannya sangat luas sehingga dapat didengar oleh massa yang banyak. Selanjutnya, harganya relatif murah. Nah, kelemahan media radio ini yang pertama, sifat komunikasinya hanya satu arah atau one way communication. Yang kedua, jika siarannya monoton akan lebih cepat membosankan siswa untuk mendengarkannya. Yang ketiga, program siarannya selintas sehingga tidak bisa diulang-ulang dan disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa secara individual. Nah, yang kedua ada media alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik atau kaset tape recorder adalah media yang menyajikan pesannya melalui proses perekaman kaset audio. Tidak seperti radio yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai alat pemancarnya. Nah, kelebihan media alat perekam pita magnetik yang pertama, pita rekaman dapat diputar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, rekaman dapat dihapus dan digunakan kembali. Yang ketiga, mengembangkan daya imajinasi siswa. Yang keempat, sangat efektif untuk pembelajaran bahasa. Yang kelima, penggandaan programnya sangat mudah. Nah, kelemahan media alat perekam pita magnetik yang pertama, daya jangkauannya terbatas. Yang kedua, biaya penggandaan alatnya relatif lebih mahal dibanding radio. Nah, selanjutnya yaitu kelompok media pembelajaran audiovisual diam. Media pembelajaran audiovisual diam adalah media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera penglihatan. Akan tetapi, gambar yang dihasilkannya adalah gambar diam atau sedikit memiliki unsur gerakan. Jenis media pembelajaran ini antara lain media sound slide atau slide suara, film strip bersuara, dan halaman bersuara. Kelebihan dan kelemahan media ini tidak jauh berbeda dengan media proyeksi diam. Perbedaannya adalah adanya aspek suara pada media audiovisual diam. Selanjutnya ada media pembelajaran film atau motion picture. Film disebut juga gambar hidup atau motion picture, yaitu serangkaian gambar diam atau still picture yang meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Film merupakan media yang menyajikan pesan audiovisual dan gerak. Oleh karenanya, film memberikan kesan yang impresif bagi pemirsanya. Ada beberapa jenis film, di antaranya film bisu, film bersuara, film gelang, yang ujungnya saling bersambungan dan proyeksinya tak memerlukan penggelapan ruangan. Kelebihan media film yang pertama, memberikan pesan yang dapat diterima secara langsung merata oleh siswa. Sangat bagus untuk menerangkan suatu proses,
mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, lebih realistis, dapat diulang-ulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan, memberikan kesan yang mendalam, yang dapat memengaruhi sikap siswa. Nah, kelemahannya yaitu harga produksinya cukup mahal. Pembuatannya memerlukan banyak waktu dan tenaga, memerlukan operator khusus untuk mengoperasikannya, memerlukan penggelapan ruangan. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran multimedia. Pengertian multimedia sering dikacaukan dengan pengertian multi-image. Multimedia merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Contohnya suatu modul belajar yang terdiri atas bahan cetak, bahan audio, dan bahan audiovisual. Nah, sedangkan multi-image merupakan gabungan dari beberapa jenis proyeksi visual yang digabungkan lagi dengan komponen audio yang kuat, sehingga dapat diselenggarakan pertunjukan besar yang cocok untuk penyajian di suatu auditorium yang luas. Nah, kelebihan multimedia yang pertama, siswa memiliki pengalaman yang beragam dari segala media. Dapat menghilangkan kebosanan siswa karena media yang digunakan lebih bervariasi. Sangat baik untuk kegiatan belajar mandiri. Nah, kelemahan multimedia yang pertama, biayanya cukup mahal, memerlukan perencanaan yang matang dan tenaga yang profesional. Sekian video penjelasan tentang klasifikasi media pembelajaran, kelebihan dan kekurangan.